Ya, salam jumpa dan salam hangat. Jumpa lagi bersama kami di podcast RRI Manokwari. Dan saat ini kami sudah bersama Kakak Soleman Dewansiba. Selamat salam jumpa ya Kakak Soleman ya. Dan juga ada Kakak Riki Wanma. Dan kami akan berbicara soal suara disabilitas untuk kesempatan kali ini. Dan langsung saja saya ingin tahu nih buat Kakak Soleh juga buat Kakak Riki, mungkin Kakak Soleh bisa jelaskan ini sudah sejak kapan nih Kakak Riki ataupun Kakak Soleh ini menderita atau menyandang disabilitas ini? Mungkin Kakak Riki dulu. Kalau saya mengalami cacat nitra ini dari sejak lahir. Dari sejak lahir ya. Dari memang lahir di Manokwari, Iya, Kakak? Manokwari. Sudah berapa lama ini Kakak? Ya, saya lahir di Manokwari, terus karena pendidikan saya harus keluar dari Manokwari untuk sekolah di Biak. Oke. Itu pendidikan luar biasa ya. Oh, dari setingkat SD gitu ya. SDLB. Oke. Jadi sudah sejak lahir Kakak Riki ini menderita cacat tunanetra ya. Kalau Kakak Soleh ini ceritanya seperti apa nih Kakak? Saya waktu kecil baru langsung kayu itu orang tua saya dulu kan tebak kayu kan lewat kari. Nah, ya. Ya, dia itu lewat kari. Jadi saya lewat kari begitu langsung saya jatuh. Di mana itu Kakak? Di kampung Testigi sana. Oh, di Testigi. Ya. Jatuh langsung ke lututnya. Ini kena batu. Oke. Banyak langsung sampai saat ini tidak dari waktu itu tidak ada penanganannya secara medisnya. Baik, jadi penderita sejak mengalami kecelakaan ya waktu kecil ya. Nah, bagaimana kemudian kondisi ini apalagi Kakak Riki sejak lahir ya, kemudian Kakak Soleh mengalami itu, kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu Kakak? Mungkin bisa diceritakan Kakak. Mungkin Kakak Soleh dulu bisa ceritakan kehidupan sehari-harinya itu seperti apa setelah mengalami kejadian itu. Setelah kejadian kecelakaan itu, ya kalau misalnya biasanya setiap hari, Sehari-hari apa? Sehari-hari kan mungkin biasa lari-lari bermain dengan teman-teman. Setelah kecelakaan itu Kakak aktivitasnya bagaimana? Ya dari dari waktu jatuh itu sudah langsung tidur saja begitu sampai ya sudah. Jadi Kakak tidak mengalami masa pendidikan seperti itu? Tidak. Di rumah saja. Di rumah saja. Jadi selama itu keluarga yang merawat ya. Kalau merawat sampai ini. Kalau Kakak Riki seperti apa? Ya, saya umur mengalami cacat netra itu sejak lahir, terus begitu umur 12 tahun. Nah, karena waktu itu keluarga saya kan cuma sederhana. Baik. Dan sambil tindakan untuk harus pergi ikut pendidikan supaya, karena banyak teman-teman yang sudah ajak bilang nanti selamanya orang tua itu tidak hidup untuk menjamin kau punya kehidupan. Oke. Nah, dari situ saya keluar sekolah. Sekolah terus sampai tahun 2002 saya menyelesaikan pendidikan di Biak tanggal 20 April 2002 ya. 2002. Oke, jadi sempat melanjutkan pendidikan ya. Sampai setingkat apa nih Kakak? Saya sampai D3. Sampai D3 ya? D3 anatomi. Biologi. Wow, luar biasa. Jadi kalau Kakak Soleh ini tidak sempat mengalami bangku pendidikan ya? Apakah memang di waktu itu di sekitar di TSTG itu belum ada pendidikan atau seperti apa? Pendidikan sampai di SD kelas 1. Kelas 1, kelas 2 sudah putus itu sudah. Iya, karena mengalami kecelakaan sampai hari ini ya. Baik. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kira-kira tantangan terbesar apa nih Kakak Riki? Tantangan terbesar dalam kehidupan mengalami kondisi seperti ini? Ya, waktu tantangan besar itu seperti menghadapi orang-orang awam, seperti orang-orang yang sempurna. Tapi menghadapi orang sempurna sebenarnya tidak ada positifnya, ada negatifnya juga. Sering dia tunanetra, dia bisa berbuat sesuatu. Itu pemikiran orang luar. Oke. Itu orang awam yang mungkin belum mengerti. Biasanya apa yang dilakukan itu Kakak? Kadang
kata kasarnya dong apa punya aktivitas sehari-hari itu kadang orang di situ bilang aduh kasihan mereka apa mencari begini apakah mereka bisa jalan kah tidak. Oke. Untuk hidup begitu ya, ya. Tapi setelah pulang dari Biak saya nganggur 6 tahun di luar. Nah nanti 2007-2008 saya diberikan saya diberikan kesempatan untuk kegiatan keterampilan di dinas sosial. Setelah saya keluar itu sudah nganggur 5 tahun yang sisa itu nganggur. Nanti setelah 2007 SLB buka di Manokwari. Oke. Dan pada saat itu SLB itu belum leluasa, jadi saya adalah salah satu guru pertama, guru perintis SLB Di Manokwari ya. Manokwari, SLB Pancakasi di Ambang ya. Oke. Dan dulu gaji kami itu tidak itu bukan gaji sebenarnya, itu transport. Tapi setelah pemerintah daerah tahu, dinas pendidikan tahu, terus kami daftar di dinas pendidikan. Sekarang saya juga salah satu guru SLB yang masuk dalam honor daerah. Oke. 2018. Jadi sampai hari ini masih aktif ya? Masih aktif. Nah kalau misalnya Kakak Soleman, bagaimana ya tantangan dalam kehidupan keluarga mendukung kondisi seperti ini ya, mulai dari pada saat menderita ya sampai hari ini? Keluarga saya juga dong mendukung, tapi dia pikir ya sudah semoga kembali ke awalnya yang tadi kita sudah jatuh kan, kecuali orang yang bisa pintar untuk dia bisa urut, baru bisa sembuh. Kalau pintar tidak pintar untuk tidak urut ya sama saja begitu sudah. Jadi kebutuhan sehari-hari ini seperti apa nih Kakak Soleh? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini ada dapat dukungan dari keluarga begitu? Untuk beraktivitas ataupun untuk hidup begitu? Atau memang ada punya pekerjaan seperti Kakak Riki kan seorang guru? Kalau Kakak Soleh sehari-hari kesibukannya apa nih? Saya juga macam. Kesibukan sehari-hari. Iya, jadi memang keluarga support ya untuk dalam kehidupan begitu Kakak ya. Bapak Soleh ini waktu itu kan mereka pernah dengar LBK itu? Ya, mereka kerja kursi rotan, sekarang sudah tidak ada kegiatan itu. Jadi dia cari kesibukan dari luar. Jadi LBK-nya itu kapan itu Kakak? Dari tahun berapa? 2000. Dari tahun berapa itu? 9 berapa itu? Tahun berapa punya itu? Oke. Selama juga. Berarti sudah cukup lama ya? Cukup lama. Iya. Jadi aktivitas Bapak Soleman sehari-hari itu ya saya tidak terlalu tahu, tapi mungkin sambil gambaran saja. Bapak dia sering karena tidak ada kegiatan, mungkin ada kegiatan kecil yang dia buat. Jadi aktivitas untuk mencari uang, dia mungkin kunjungi keluarga. Oke. Jadi ini ada dukungan dari keluarga gitu ya. Selain itu ada keterampilan yang sebenarnya punya modal begitu Kakak Soleh ya. Yang itu pembinaannya dari pemerintah juga. Iya. Oke, pembinaan dari pemerintah sehingga ini ada modal penting untuk kemudian bisa melanjutkan hidup gitu ya Kakak. Oke, nah berikutnya ini kira-kira selama perjalanan hidup ini kira-kira pernah tidak ada dapat pandangan negatif begitu dari masyarakat? Seperti apa Kak? Ya kadang di tengah-tengah masyarakat ya kadang ada negatifnya juga. Negatifnya seperti di kalangan sekitar untuk menghidup dengan kaum awam itu harus perlu koordinasi, harus berikan pengertian yang luas. Iya. Karena di sekitar juga kadang mereka tidak mengerti. Oke. Bahkan di masyarakat luas belum ada yang mengerti tentang disabilitas. Kalau yang mengerti kan, betul dia disabilitas. Kalau pengalaman Kakak Soleh ini seperti apa nih?
Saya belum ya. Biasanya pandangan positif ya dari ada dukungan saja ya. Nah, kalau bicara soal dukungan ini bagaimana kemudian dari pemerintah daerah dalam hal ini mendukung Kakak Ricky atau juga Kakak Soleman atau teman-teman disabilitas yang lain. Ya. Seperti apa dukungannya? Kalau mungkin salah satunya lewat tadi ada keterampilan khusus ya, ada sekolah-sekolah atau mungkin ada yang lain lagi seperti itu. Ya kalau waktu itu boleh pemerintah daerah fasilitasi mereka untuk keterampilan. Tapi sampai sekarang belum ada dukungan lagi dari pemerintah untuk memfasilitasi kegiatan keterampilan. Ada program-program yang membantu itu Kakak Soleh atau? Itu kan semua kembali ke pimpinan yang atasan. Baik. Kalau yang di atasan diatur dengan di bawah baru bisa jalan semua. Ada kegiatan, ada keterampilan ini. Kan bupati bisa ke dinas sosial, kepala dinas baru dia bisa kasih kegiatan-kegiatan untuk kita. Jadi selama tidak ada. Sampai yang ada ini. Berarti sudah cukup lama ya? Sudah lama. Padahal sempat ya ada LBK itu ya? Dulu Pak Bupati Bade Minggus masih bagus. Masih ada kegiatan untuk kita. Oh iya. Berarti sudah cukup lama ya? Cukup lama. Waktu itu kegiatannya apa saja? Tidak ada kegiatan. Waktu itu kegiatannya apa saja, Kakak Soleh? Itu bikin kursi rotan, bikin lemari, pintu, barang banyak kita bikin. Banyak kita bikin. Yang kemudian dijual ya? Jual. Iya. Sampai sekarang kan bupati baru sudah tidak ada perubahan. Tidak ada lagi ya. Begitu saja. Jadi apa ini yang ingin disuarakan ini? Kendala-kendala apa saja yang saat ini dialami oleh Kakak Soleh ataupun Kakak Ricky di lapangan? Ya, kami minta untuk sebagaimana kesejahteraan dari ini bicara tentang pimpinannya bukan tapi dari kesejahteraan sosial. Harus disabilitas disejahterakan. Memang sudah ada tempat tinggal, tapi harus ada keterampilan yang mereka buat supaya menghidupi mereka untuk masa depan mereka ke depan. Iya. Kalau saya kan ya istilahnya sudah kerja mengabdi untuk pemerintah dan saya cuma menyuarakan saja untuk teman-teman disabilitas yang belum mengalami bantuan untuk keterampilan, dan keterampilan itu sangat penting untuk kehidupan mereka ke depan. Tuh, mereka punya istilahnya dibilang piring makan lah. Jadi saya tuh sudah istilahnya sudah punya tunjangan dari pemerintah dan saya cuma bantu menyuarakan agar disabilitas bisa diperhatikan. Baik. Ya, Kakak Soleh mungkin bisa mau suarakan apa nih? Kira-kira tantang atau kendala-kendala di lapangan yang selama ini Kakak Soleh rasakan? Jadi itu kan semua kembali ke pemerintah. Jadi pemerintah itu yang baik, dia bisa kasih program kan itu. Dinas yang dia baik, dia bisa bikin program kan itu. Bisa kumpul kita yang punya cacat ini semua satu tempat, bisa kasih kegiatan, kasih keterampilan begitu. Tapi kalau dinas yang tidak itu pentingkan dia sendiri ya sudah. Dia lihat saja tuh, oke sudah bukan itu. Jadi apakah selama ini saat menyusun program itu teman-teman kakak orang dilibatkan atau tidak gitu? Sebenarnya saya juga tidak terlalu ke dalam untuk tinjau secara langsung. Tapi setiap anggaran untuk anggaran program untuk difabel maupun kaum yang lain, itu setiap sidang anggaran difabel juga ada di dalam untuk bahas tentang sidang anggaran. Mereka punya anggaran. Tapi ya secara langsung tidak tinjau ke dalam, tapi setiap sidang anggaran program disabilitas juga dibicarakan. Tapi ketika kemudian pelaksanaannya sampai di sosial ya, sampai di pemerintah terkait dinas terkait tidak ada pelaksanaan. Nah, karena ini kan kita ada di dalam kementerian. Waktu resos kan Kanwil
Waktu Kanwil Depsos kan itu langsung masuk ke rekening sosial untuk dana-dana itu digunakan untuk keterampilan. Tapi sekarang itu tidak langsung masuk ke kesejahteraan sosial. Nanti kita usul ke Pemda. Baru dari Pemda yang usulkan ke kementerian, baru kementerian kembalikan ke sosial untuk Loka Bina Karya. Ya, sebenarnya harus Loka Bina Karya itu aktif kembali untuk teman-teman kami yang disabilitas yang memiliki tunadaksa. Itu harus ya pemerintah harus perhatikan itu kembali karena itu juga kehidupan mereka ada di situ. Benar. Dan saya duduk di sini sebagai perwakilan untuk menyuarakan dan untuk teman-teman yang belum punya pekerjaan tetap. Kalau saya ya itu walaupun sedikit tapi sudah dari pemerintah itu sudah ada tunjangan setiap bulan. Walaupun honornya tidak besar tapi dan saya juga melihat ke teman-teman disabilitas yang ada. Karena kasihan mereka kadang dapat uang sedikit, mungkin mereka pakai beli kebutuhan mereka itu sudah habis. Sedangkan kelanjutan mereka ke depan untuk penyimpanan di bank itu tidak ada. Itu tergantung program pemerintah. Tapi kalau kemarin program pemerintah yang untuk penyandang disabilitas dapat dana dari Bank Papua, nah mereka sudah terima. Mereka sudah terima. Dan itulah mungkin satu kali berjalan itu saja. Sampai saat ini belum ada program yang menyentuh. Sedangkan disabilitas juga dibicarakan program ada di dalam sidang tahunan anggaran DPRD provinsi maupun kabupaten. Setiap karena dinas sosial itu semua instansi bilang dinas sosial itu yang tampung uang semua di situ banyak. Dia banyak uang di situ. Karena dia menangani semua kalangan. Ada lansia, anak jalanan, yatim piatu, dan juga masyarakat ekonomi lemah, dan juga salah satu kaum rentang yaitu difabel. Yang harus kami di dalam masyarakat difabel itu ada di dalam masyarakat rentang, kaum rentang. Jadi kami disebut juga kaum rentang. Rentan ya. Baik. Nah, di luar pemerintah kira-kira ada tidak nih Kakak Soleh ataupun Kakak Riki ada komunitas atau organisasi yang kira-kira membantu dalam keseharian begitu? Kakak Riki. Ya, kami kadang dapat pertama itu biasa dari organisasi gereja. Oke. Terus dari Polda, ada dari banyak ya. Kodam, Toko-toko. dari toko, dari mana saja. Istilahnya relawan mana yang sumbang sih ya, di situ kami terima. Mahasiswa dan juga banyak kalangan yang membantu. Baik. Banyak yang bantu kita. Baik, nah di kesempatan hari ini kira-kira apa yang ingin Bapak Dorang, Kak Riki, Kak Soleh ingin sampaikan buat pemerintah? Ya, yang kami sampaikan untuk pemerintah program-program disabilitas karena kami adalah mitra kerjanya pemerintah. Harus pemerintah, harapan kami untuk pemerintah bahwa pemerintah menangani ini lebih serius dalam arti kaum difabel harus dilayahkan bagaimana mereka ada di bumi Papua. Dan mereka juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus Tahun 2021. Dan mereka juga harus, harapan kami pemerintah harus buat salah satu perda untuk menangani, memperkuat hukum disabilitas di daerah. Ketika ada gubernur definitif, ada bupati definitif, nah, harapan kami harus ada perda. Karena kami masih pakai peraturan kampung. Jadi harus kami minta untuk ada perda untuk melindungi disabilitas. Karena di Papua disabilitas juga ada masuk dalam dana otonomi khusus tahun 2021 dan tahun 2001.
Oke. Nomor 21 tahun 2001. Hak-hak disabilitas dilayakkan sebagaimana mereka ada. Kami ada di Undang-Undang nomor 21 bab 2. Baik. Kalau Kakak Soleh ada yang mau ditambahkan itu, apa yang mau ingin disampaikan buat pemerintah daerah teristimewa Kabupaten Manokwari? Begitu sudah, seperti yang sudah disampaikan. Biar lebih memperhatikan gitu ya, memperhatikan saudara-saudara penyandang disabilitas. Baik, semoga saja apa yang Kakak Riki, Kakak Sulaiman sampaikan ini dapat didengar dan kemudian dapat direalisasikan gitu ya, sesuai dengan harapan yang disampaikan. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit mengenai akses jalan. Akses jalan. Nah, ini yang harus pemerintah Pemda pemerintah daerah harus perhatikan bahwa akses jalan, hubungan antara pasar dengan rumah dengan aktivitas disabilitas sehari-hari. Oke. Mungkin itu saja. Oh, jadi harus diperhatikan gitu ya, akses jalannya ya. Baik. Baik, demikian podcast RRI Net Manokwari untuk kali ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.